Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai eksistensi manusia sebagai khalifah fil ard dalam fungsi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Diana Yovita. Saya mahasiswa S1 non-reguler. Tujuan materi: memenuhi tugas pendidikan agama Islam yang telah diberikan oleh dosen pembimbing. Kedua, menambahkan referensi belajar untuk mahasiswa dan masyarakat. Ketiga, sebagai motivasi dan acuan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Eksistensi manusia sebagai khalifah fil ard dalam fungsi Islam. Manusia diciptakan di bumi sebagai pengganti atau khalifah yang mempunyai peran dan tanggung jawab. Peran serta khalifah di muka bumi ini diantaranya yaitu memutuskan perkara yang diperselisihkan, sabar kedudukan, kehormatan, sifat ketegasan, menjadi hakim di tengah umat manusia, mensyukuri semua apa yang diberikan Allah dan selalu taat perintah-perintahnya. Pengertian khalifah. Khalifah adalah seorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas yang telah ditentukan. Jika manusia sebagai khalifatullah di bumi, maka ia memiliki tugas-tugas tertentu sebagai dengan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Allah. Selama manusia itu berada di bumi sebagai khalifatullah, jika kita menyadari dari diri kita sebagai khalifah Allah, sebenarnya tidak ada satu manusia pun di atas dunia ini yang tidak mempunyai kedudukan ataupun jabatan. Jabatan-jabatan lain yang bersifat keduniaan sebenarnya merupakan penjabaran dari jabatan pokok sebagai khalifatullah. Dalam konteks Al-Quran memandang manusia sebagai wakil atau khalifah Allah di bumi. Tugas kekhalifahan manusia sebagai rahmat untuk seluruh alam. Tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri meliputi tugas-tugas menuntut ilmu pengetahuan. Quran Surat An-Nahl ayat 43, karena manusia itu adalah makhluk Allah yang dapat dan harus dididik atau diajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31, dan yang mampu mendidik atau mengajar. Quran Surat Ali Imran ayat 1, Quran Surat Al-An'am ayat 51. Menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan. Quran Surat Al-Tahrim ayat 6, termasuk di dalamnya adalah menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya, memakan makanan yang halal dan sebagainya, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kata akhlak berasal dari kata huluk atau holok. Huluk merupakan bentuk batin atau rohani, dan hok merupakan bentuk lahir atau jasmani. Tugas kekhalifahan manusia sebagai rahmat untuk seluruh alam. Tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga meliputi tugas mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 13, An-Anfal ayat 46. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Menegaskan keadilan dalam masyarakat. Quran Surat At-Taubah ayat 60, An-Nisa ayat 2. Orang yang cacat tubuh. Quran Surat Abasa ayat 1-11. Orang yang berada di bawah penguasaan orang lain. Tugas kekhalifahan terhadap alam atau natur meliputi mengkulturkan natur atau membudayakan alam, yakni alam yang tersedia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vin Kamayudia Putri dari Prodi S1 Manajemen Non-Reguler. Di sini saya akan merepresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas kekhalifahan manusia sebagai rahmat untuk seluruh alam. Tugas kekhalifahan terhadap alam atau natur meliputi mengkulturkan natur, membudayakan alam, yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. 2. Menaturkan kultur atau mengalamkan budaya, yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam. Jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup, agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya. 3. Mengislamkan kultur atau mengislamkan budaya, yakni dalam berbudaya harus tetap komitmen dengan nilai-nilai Islam yang rahmatul lil alamin, sehingga berbudaya berarti mengerahkan segala tenaga, cipta, rasa, dan karsa serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran ilahi. 4. Sisi karakter yang harus dimiliki khalifah. A. Memenuhi tugas yang diberikan Allah. B. Menerima tugas tersebut dan pelaksanaannya dalam kehidupan perorangan maupun kelompok. C. Memelihara serta mengelola lingkungan hidup untuk kemanfaatan bersama. D. Menjadikan tugas-tugas khalifah sebagai pedoman pelaksanaannya.
Berikut permasalahan manusia. Selain berperan sebagai khalifah yang mempunyai peran serta tanggung jawab di bumi, ternyata manusia sendiri juga merupakan penyebab terbesar dari terjadinya permasalahan di muka bumi, sehingga banyak merugikan lingkungan. Banyak faktor yang mempengaruhi manusia sebagai penyebab terjadinya masalah, seperti lingkungan sekitar, bahkan bisa juga berasal dari akal sehat ataupun nafsu besar yang dimiliki manusia sendiri. Contoh permasalahan yang disebabkan manusia. Terjadinya kerusakan lingkungan yang bisa disebabkan oleh faktor alam maupun disebabkan oleh manusia. Contoh, bencana alam yang disebabkan manusia. Tanah longsor yang disebabkan karena penggundulan hutan secara berlebihan tanpa adanya reboisasi. Banjir, penyumbatan saluran air yang disebabkan karena adanya pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Berikut ini contoh kerusakan alam karena ulah manusia. Gambar pertama, hutan yang gundul, adanya penebangan liar tanpa adanya reboisasi. Yang kedua, merupakan gambar terjadinya banyak penumpukan sampah dengan tidak membuang sampah pada tempatnya. Penyelesaian masalah. Sebagai manusia yang berperan sebagai khalifah, manusia sendiri harus bisa mawas diri dan bisa memberikan contoh-contoh yang baik untuk lingkungan sekitar. Manusia juga harus bisa menahan segala nafsu dan niat buruk dari luar maupun dari diri sendiri dengan cara menguatkan iman masing-masing. Selain itu, manusia juga bisa banyak belajar kitab suci Al-Quran yang terdapat banyak hadis di dalamnya. Jadi, kesimpulan, tugas manusia sebagai khalifah adalah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya, sesama manusia dan alam menjadi sumber penghidupan. Karena sudah menjadi kewajiban bagi manusia yang merupakan khalifah di bumi, memiliki dua bentuk sunatullah yang harus dilakukan, yaitu baik kewajibannya antara manusia dengan Tuhan, antara sesama manusia sendiri, dan antara manusia dengan ekosistemnya. Dampak dari teori Darwin semakin menunjukkan bahwa manusia tidak lagi menjadi makhluk yang bergantung pada alam, melainkan manusia menjadi faktor penentu atas keberlangsungan alam. Dampak negatif dari hal tersebut semakin menjadikan manusia mencapai level tinggi dalam pengelolaan alam. Berikut yang dapat saya sampaikan dalam presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.